Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini siap belajar kembali anak-anak ya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika, kali ini kita belajar mengenai Pancasila itu merupakan pedoman bangsa ini. Bangsa ini sudah menentukan pedomannya yaitu Pancasila. Kenapa seperti itu? Silahkan kita simak anak-anak. Pancasila itu merupakan pedoman dan juga pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila itu merupakan pegangan setiap masyarakat Indonesia. Pegangan, pedoman, dan juga dasar untuk bersikap dan juga berperilaku. Ketika kita mau bersikap, ketika mau berperilaku, maka kita dasarkan pada apa? Pada Pancasila. Karena Pancasila ini sudah dirumuskan oleh orang terdahulu untuk kebaikan kita bersama. Dan perlu anak-anak ketahui, sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini tidak begitu saja dirumuskan, tapi sudah ada sejak masyarakat zaman dahulu. Sehingga oleh para pejuang bangsa ini dituangkan dalam Pancasila, dikristalisasi menjadi nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya ini juga merupakan nilai luhur dari nenek moyang kita. Sehingga Pancasila ini merupakan cerminan bangsa. Apa yang kita lakukan itulah cerminan bangsa kita. Sehingga perilaku kita harus berpedoman pada Pancasila. Pancasila ini merupakan ukuran dan pedoman nilai juga norma untuk saat ini itu untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Anak-anak tahu sendiri kan, sekarang itu teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia. Nah, sikap kita bagaimana menghadapinya dengan berpedoman kepada Pancasila. Kita sebagai pelajar itu juga bisa disebut sebagai pelajar Pancasila jika sikap kita menunjukkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut. Apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang dapat menyebut bahwa kita ini pelajar Pancasila? Tentunya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga berakhlak mulia kepada sesama manusia dan juga makhluk lain, tumbuhan maupun hewan. Yang kedua, harus hidup mandiri. Tidak selalu meminta bantuan orang lain jika kita telah mampu melaksanakannya. Tidak boleh bermalas-malasan, apalagi anak-anak sudah kelas 5 harus belajar hidup mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kita tidak diam saja ketika melihat lingkungan sekitar. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya, contoh kecilnya, ketika kita melihat ayah sedang membersihkan halaman rumah, kita harus bersikap kritis. Apa sih yang harus kita lakukan? Membantunya, benar. Misalnya lagi, ketika ibu repot, ketika bundanya repot dengan masakan, apa yang harus kita lakukan? Membantunya, entah dengan membantu memasak, ataupun dengan bersih-bersih rumah. Sehingga pekerjaan orang tua kita dapat lebih ringan. Itu salah satu contoh kecil dari bernalar kritis. Bisa juga ini disebut dengan sikap simpati atau empati. Berikutnya yaitu kreatif. Misalnya, aku dapat tugas ini, tapi aku nggak punya alat ini. Nah, cara kreatifnya bagaimana? Itu harus ditumbuhkan dalam diri seorang pelajar Pancasila. Kemudian bergotong royong. Ini penting sekali. Kita hidup di Indonesia ini tidak sendirian, dan juga tidak semua orang itu sama. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang agamanya Islam, ada agamanya non-Islam. Nah, itu semua saling melengkapi sehingga kita harus bergotong royong. Nah,
Kemudian yang terakhir, kebinekaan global. Tidak hanya kebinekaan dalam Indonesia saja, kita juga harus menghargai kebinekaan atau keberagaman yang ada di global, ada di dunia ini. Tidak hanya di negara kita. Ketika ada warga negara asing datang, kita tidak perlu mencemoohnya. Ketika kita pergi ke luar negeri, kita tidak perlu mengkritik banyak hal karena itu memang sudah kultur dari sana. Dan juga ketika ada budaya yang datang, kita tidak serta-merta menolak dan juga tidak serta-merta mengambil semuanya, tapi harus berpegang pada Pancasila, mana yang baik untuk diambil, mana yang sebaiknya tidak diambil. Itulah sikap-sikap dari pelajar Pancasila. Ketika anak-anak ketahui, Pancasila itu sudah dirumuskan oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, sikap pahlawan itu harus kita tiru. Dan sikap pahlawan itu tentunya mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada dua sikap kepahlawanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rela berkorban dan berjiwa besar. Perhatikan permasalahan yang Ibu tampilkan. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru. Tapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Dari permasalahan tersebut, ada dua orang yang patut kita contoh dan tidak patut kita contoh. Yang pertama, Bambang. Bambang tahu dia salah sehingga langsung meminta maaf. Itu berarti menunjukkan bahwa Bambang berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar? Yaitu sikap ikhlas menerima kekalahan dan juga mau meminta maaf dan juga memberi maaf ketika memang kita salah. Dan juga tidak sok-sokan tidak mau memberi maaf, ya. Padahal memberi maaf itu juga merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Heru. Heru itu sangat tidak menunjukkan berjiwa besar. Kenapa? Karena Heru tidak mau memaafkan kesalahannya Bambang. Akhirnya hanya gara-gara masalah menginjak kaki secara tidak sengaja, akhirnya mereka bermusuhan. Heru tidak menyukai Bambang, padahal Bambang sudah minta maaf. Nah, inilah yang menyebabkan perpecahan itu terjadi. Hal-hal kecil seperti ini yang menyebabkan perpecahan itu terjadi. Ibu berpesan hindari hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita, baik di keluarga, di masyarakat, di sekolah, ataupun nanti ketika anak-anak sudah besar. Ya, ketika kita salah, segera minta maaf. Ketika orang meminta maaf, dengan lapang dada, kalian memberi maaf. Bahkan sebelum orang itu meminta maaf, jika kita mempunyai jiwa Pancasila, maka kita harus sudah memaafkannya. Tuh ya anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat, kita harus menjadi pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.